Pagi itu, kabut masih menggantung rendah di antara akar-akar bakau ketika Kepa membuka matanya. Bau tanah lembab setelah hujan semalam memenuhi rongga hidungnya, dicampur aroma asin dari laut yang berkilauan di kejauhan. Anak berusia 12 tahun itu menggeliat di atas tikar anyaman ibunya, merasakan dinginnya kayu lantai gubuk menyentuh telapak kakinya yang pecah-pecah. Dari jendela tanpa kaca, sinar jingga pertama menyelinap masuk, menyoroti debu-debu beterbangan. Kepa mengendus udara. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Bukan saja bau garam dan rumput laut, tapi sesuatu yang asing, tajam, seperti besi terbakar. Kepa, ayo cepat. Suara Wenda dari luar membuatnya tersentak. Dengan gerakan lincah seperti kuskus yang biasa ia tiru, Kepa melompat dari gubuknya dan mendarat di lumpur basah. Wenda sudah berdiri di sana. Mata coklatnya menyipit menatap ke arah teluk. Gadis 11 tahun itu menggenggam erat pisau kayu pemberian ayahnya, padahal biasanya hanya dipakai untuk mengupas kelapa. Ada yang datang, bisik Wenda. Suaranya serak. Di balik punggung mereka, Yali tiba-tiba muncul dengan langkah sunyi khasnya. Anak bungsu berusia 10 tahun itu menggosok-gosok matanya yang masih mengantuk, tapi begitu melihat ke arah yang ditunjuk Wenda, tubuhnya langsung tegang. Di teluk yang biasanya tenang, 3 kapal besar berwarna karat merusak permukaan air yang biru jernih. Mesin-mesin raksasa menggeram seperti monster, mengeluarkan asap hitam yang mengotori langit. Orang-orang berbaju oranye berteriak-teriak tak karuan, melemparkan jangkar yang merobek terumbu karang di bawahnya. Penambang, desis Kepa, lidahnya terasa pahit mengucapkan kata itu. Eyang Aro sudah bercerita tentang mereka. Orang-orang dari kota yang menggali perut bumi, mengambil logam berkilau, lalu meninggalkan lubang menganga. Tapi mendengar cerita jauh berbeda dengan menyaksikannya sendiri. Dengan hati berdebar, Kepa memanjat pohon beringin tua di tepi kampung. Kulit pohon yang kasar menggores telapak tangannya, tapi ia tak peduli. Dari ketinggian, pemandangan jadi lebih jelas. Orang-orang asing itu sudah mendirikan tenda-tenda besar di pantai, persis di tempat biasanya anak-anak suku mereka mencari kerang. Seorang lelaki bertubuh besar dengan tato naga di lengan, pasti si Mandor, berteriak mengomel sambil menendang karang mati ke samping. Krak! Suara ledakan pertama mengguncang udara, membuat burung-burung di hutan beterbangan panik. Kepa hampir terjatuh dari pohon. Asap dan debu membubung dari bukit di seberang kampung, bukit tempat leluhur mereka dimakamkan. Tidak. Wenda, yang kini sudah memanjat di sampingnya, menggigit bibirnya sampai berdarah. Yali di bawah menjerit kecil ketika serpihan batu panas berhamburan ke udara, jatuh seperti hujan api kecil. Bau belerang menyengat memenuhi udara, menutupi aroma bunga sepatu yang biasanya harum di pagi hari. Di tengah kekacauan itu, Kepa melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Seorang penambang dengan topi kuning sedang membuang kaleng minuman ke laut. Plastik merah menyala itu mengapung di atas air, persis di sebelah seekor penyu kecil yang sedang berenang. Kita tidak bisa diam saja, geram Kepa, tinjunya mengetuk-ngetuk dahan pohon. Wenda mengangguk perlahan, matanya tak lepas dari pemandangan di bawah. Tapi Eyang bilang, Eyang tidak tahu mereka akan seburuk ini, potong Kepa. Di kejauhan, kapal-kapal itu mengeluarkan suara lengkingan logam lagi, memulai kehancuran baru. Matahari pagi yang seharusnya membawa kehangatan, kini terasa pedih di kulit. Yali tiba-tiba menarik lengan mereka. Ayo pulang, bisiknya. Angin berubah arah. Dan memang, angin yang biasanya bertiup dari laut membawa udara segar, kini berbalik arah, membawa asap hitam dan bau mesin langsung ke kampung mereka. Kepa melompat turun terakhir kali, tanah lembab menyerap jatuhnya dengan suara plop. Di dadanya, sebuah tekad mulai mengkristal. Ini bukan lagi tentang mengganggu atau main-main. Ini perang. Kepa mengendap-endap di antara semak belukar. Tubuhnya membungkuk rendah seperti kijang yang menghindari pemangsa. Bulu kuduknya berdiri. Angin malam yang lembab membawa suara tertawa kasar dan dentuman botol bir dari arah tenda-tenda penambang. Di sampingnya, Wenda menahan napas ketika sorot lampu senter menyapu tanah tepat di depan mereka. Masih 3 orang yang berjaga, bisik Wenda, jarinya yang berkeringat mencengkeram lengan Kepa. Yali, yang bersembunyi di belakang batang pohon pandan, mengeluarkan suara lembut, kuk, kuk. Persis seperti panggilan burung hantu betina. Itu adalah tanda. Anjing penjaga di sebelah timur sudah diberi daging yang dicampur daun gadung. Kepa mengangguk. Rencana mereka sederhana. Melumpuhkan persediaan air.
Wenda akan menyumbat selang dengan getah karet, mengacaukan istirahat mereka. Yali dengan suara-suara binatang buatannya memberi pelajaran yang gatal. Kepa punya kantong biji putri malu hasil petik sore tadi. Dengan gerakan tangan cepat, Kepa memberi isyarat. Wenda merayap ke arah tumpukan drum air. Tubuh rampingnya nyaris tak bersuara di atas daun kering. Tapi tiba-tiba, krek! Sebatang dahan patah di bawah lututnya. Ada apa itu? Teriak salah satu penjaga dari dalam tenda. Kepa membeku. Darahnya berdesir di telinganya. Dari sudut matanya, ia melihat Yali perlahan mengangkat tangan ke mulut. Awong! Awong! Suara serigala palsu Yali menggema mencekam, diikuti derakan ranting yang sengaja digoyangnya. Ah, cuma serigala, gerutu si penjaga, kembali ke dalam tenda. Kepa melepaskan napas yang tak disadarinya ditahan. Wenda, yang kini sudah sampai di drum air, dengan cepat menancapkan sumbat getah ke selang utama. Di kejauhan, Yali mulai konser suara binatangnya. Kadang suara kucing hutan melengking, lalu berganti dengkur babi hutan, seolah-olah seluruh hutan bangkit mengganggu. Saat giliran Kepa tiba, dengan hati berdebar, ia merangkak mendekati dapur darurat tempat panci besar sup daging masih hangat. Bau bawang memenuhi hidungnya ketika ia membuka kantong biji putri malu. Biji-biji kecil yang akan membuat kulit gatal-gatal tak tertahankan jika termakan. Splash! Suara langkah mendadak dari belakang membuatnya tercekat. Kepa berbalik dan melihat bayangan besar menghalangi cahaya bulan. Lagi ngapain, bocah? Si mandor bertato naga berdiri di sana. Mata merahnya menyipit menatap lekat. Bau alkohol menyengat dari napasnya. Kepa tidak berpikir dua kali. Ia melemparkan seluruh kantong biji ke wajah lelaki itu. Lalu berteriak kode mereka, kura-kura pasir. Wenda langsung melompat dari persembunyiannya, menendang ember logam kosong hingga berguling-guling dengan suara menggelegar. Yali dari balik semak menjerit pilu persis seperti anak kecil terluka. Kekacauan itu cukup untuk mengalihkan perhatian. Kepa berlari, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Ia mendengar si mandor mengutuk dan penjaga lain berteriak-teriak bingung di belakangnya. Mereka bertemu kembali di sungai kecil, tempat air terjun mini menyembunyikan gua rahasia. Wenda memeriksa selang di tangannya. Masih ada bekas getah karet. Kau berhasil? Tanya Kepa. Napasnya masih tersengal. Wenda mengangguk, tapi matanya gelisah. Tapi mereka pasti tahu ini ulah kita. Yali yang biasanya pendiam tiba-tiba berbicara dengan suara parau. Anjing penjaga, aku lihat mereka bawa lebih banyak besok. Malam itu, ketika mereka pulang menyusuri jalan setapak, bulan tertutup awan. Dari arah kamp penambang, suara mesin generator masih mendengung, tapi sekarang diselingi teriakan-teriakan kesakitan. Biji putri malu mulai bekerja. Kepa tersenyum tipis, tapi senyum itu pudar ketika ia melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki besar menginjak sarang burung gereja, telur-telur kecil pecah berantakan di lumpur. Ini baru permulaan. Kepa terbangun oleh rintik hujan yang mulai mengetuk atap daun sagu. Suaranya seharusnya menenangkan. Hujan April selalu membawa kesejukan setelah terik panjang. Tapi pagi ini, bunyinya seperti kuku-kuku halus menggaruk kulit kayu. Ia merasakan kegelisahan menjalar di tulang rusuknya sebelum otaknya sadar mengapa. Bau! Bukan bau tanah basah yang segar, melainkan sesuatu yang asam dan busuk menyengat. Seperti daging yang membusuk di bawah terik matahari. Kepa! Wenda sudah berdiri di pintu gubuk. Wajahnya pucat di bawah sinar kelabu pagi. Sungai, sungai kita. Kepa tidak menyelesaikan sarapan pisangnya. Ia melompat, kaki telanjangnya mencengkeram tanah lembab saat berlari menyusuri jalan setapak menuju sungai kecil tempat mereka biasa mandi. Yali sudah ada di sana, berdiri kaku di tepian seperti patung batu. Air yang biasanya jernih hingga bisa melihat ikan-ikan kecil berenang, kini keruh kecoklatan. Gelembung-gelembung aneh muncul di permukaan, pecah dengan suara plop-plop yang tidak wajar. Di tepian, 5 ekor ikan mas bersirip kuning mengambang tak bernyawa. Perut putih mereka membusung menghadap langit. Penambang. Wenda berbisik, jarinya menunjuk ke hulu sungai di mana pipa-pipa pembuangan liar terlihat menyemburkan cairan hitam pekat. Tapi yang membuat Kepa merinding adalah kesunyian. Biasanya saat hujan ringan seperti ini, hutan akan hidup dengan suara, kicau burung madu yang bersembunyi di dedaunan, desir ular tanah melewati semak, bahkan lengkingan kelelawar buah yang terganggu sarangnya. Sekarang,
Hanya rintik hujan yang terdengar, seperti bumi menahan napasnya. Yali tiba-tiba berlutut, tangannya menyentuh sesuatu di antara lumpur. Ia mengangkatnya, seekor burung kacamata kecil, bulu hijau zaitunnya yang biasanya cerah kini kusam dan basah. Matanya yang hitam kecil terbuka setengah, tak lagi berkilau. Semalam aku mendengar mereka batuk-batuk, kata Yali dengan suara datar yang membuat bulu kuduk Kepa berdiri. Burung-burung di pohon kenari, suaranya seperti dicekik. Mereka berjalan pulang dengan langkah berat. Di tengah jalan, Kepa melihat sesuatu yang membuatnya berhenti. Sebatang pohon mangga tua yang selalu berbuah manis, daun-daunnya berguguran meski bukan musimnya. Kulit pohonnya mengelupas, menunjukkan garis-garis hitam seperti pembuluh darah yang keracunan. Eyang Aro sedang menunggu di depan gubuknya. Tongkat kayu ulin berukir digenggam erat. Matanya yang keriput memandang jauh ke arah bukit tempat penambang bekerja. Eyang, Kepa menghampiri, suaranya serak. Kenapa alam sakit? Tetua itu menarik napas panjang. Bau asap dan hujan bercampur dalam napasnya ketika ia menjawab. Pohon besar yang tumbang selalu berteriak lebih dulu sebelum roboh. Nah, tapi telinga manusia sudah lama tuli mendengar bahasa akar-akar. Malam itu, ketika Kepa berbaring di tikarnya, suara aneh mulai terdengar dari arah hutan, gemerisik daun yang tidak wajar, seperti ribuan kaki serangga bergerak serempak. Ia mengintip dari celah dinding gubuk dan melihat lautan kunang-kunang berkerumun di atas rawa-rawa dekat kampung. Tapi cahaya mereka bukan kehijauan biasa, melainkan oranye pucat seperti api yang sekarat. Dari kejauhan, suara dinamit masih terdengar sesekali. Penambang bekerja shift malam sekarang. Kepa menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia tidak tahu mana yang lebih menakutkan, kegelapan yang terlalu sunyi, atau cahaya-cahaya kecil yang berkerumun seperti sedang mengadakan rapat darurat. Ketika akhirnya ia tertidur, mimpinya dipenuhi bayangan akar-akar pohon merayap di bawah tanah, menyelimuti dinamit-dinamit yang siap meledak, seperti ibu yang memeluk anak nakal sebelum menghukumnya. Udara pagi itu menggantung berat seperti kain basah di kulit. Kepa bangun dengan kepala berdenyut-denyut. Mulutnya terasa pahit seperti mengunyah daun jambu biji mentah. Sejak subuh, seekor burung gagak telah bertengger di dahan mati dekat gubuknya, mematuk-matuk sesuatu dengan paruhnya yang hitam legam. Kau lihat langit. Wenda muncul dengan rambut kusut basah oleh embun pagi, tangannya menunjuk ke arah barat. Kepa mengerutkan kening. Di ujung cakrawala, gumpalan awan hitam bergulung-gulung seperti asap kebakaran hutan, tapi tak ada bau hangus, hanya kesunyian aneh yang membuat gendang telinganya terasa tertekan. Pertanda pertama datang dari laut. Ombak yang biasanya berdebur lembut di teluk tiba-tiba surut begitu jauh, meninggalkan karang-karang terbuka seperti gigi raksasa yang mencengkeram pasir. Ikan-ikan kecil melompat-lompat panik di atas tanah basah yang seharusnya tak pernah mereka kunjungi. Air menghilang, Yali berbisik, matanya membesar. Eyang Aro tiba-tiba muncul di belakang mereka. Tongkatnya mengetuk-ngetuk tanah dengan irama darurat. Bawa semua ke Bukit Batu. Sekarang. Suara sang tetua yang biasanya tenang kini bergetar seperti senar yang terlalu kencang. Kepa tidak pernah melihat mata Eyang begitu lebar. Putih-putihnya yang kekuningan tiba-tiba jelas terlihat, seperti telur burung yang retak. Lalu dunia berubah. Dimulai dengan gemuruh dari dalam bumi, bukan suara dinamit yang biasa mereka dengar, melainkan geraman dalam seperti perut raksasa yang kelaparan. Tanah di bawah kaki Kepa tiba-tiba bergetar, membuatnya terjatuh ke lumpur. Di kejauhan, di lokasi penambangan, sebuah ledakan dahsyat menyemburkan api oranye ke langit. Bukan hanya satu, rantai ledakan beruntun mengguncang bukit, seperti ular neraka yang membuka mulutnya satu persatu. Longsor, teriak Wenda. Seluruh sisi bukit tempat penambang menggali kini bergerak. Ribuan ton tanah, batu, dan pepohonan yang akarnya tercabut meluncur ke bawah seperti air bah coklat. Mesin-mesin tambang yang besi tebalnya terlipat seperti kertas, terlempar ke udara sebelum terkubur hidup-hidup. Laut membalas. Ombak yang surut tadi kini kembali, tapi bukan gelombang biasa. Dinding air setinggi pohon kelapa bergulung-gulung mendekat, menghancurkan dermaga penambang dalam sekejap. Kapal-kapal mereka terlempar seperti mainan, menabrak karang dengan suara papan pecah yang memekakkan telinga. Kepa melihat si mandor bertato naga berlari ke arah perahu penyelamat, tapi terlambat. Sebuah pipa logam terlepas dari tanah yang longsor, menghantam punggungnya dengan kekuatan yang membuat Kepa mendengar patahan tulang bahkan dari kejauhan. Hujan turun dengan murka. Bukan rintik-rintik biasa,
tapi tetesan-tetesan besar yang menyakitkan seperti kerikil. Angin berputar liar, mencabuti atap-atap tenda penambang dan melemparkannya ke udara seperti daun kering. Di tengah kekacauan itu, Kepa merasakan tangan kecil menggenggamnya. Yali berdiri di sampingnya, wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Mereka tidak semuanya jahat, bisiknya. Tapi alam tidak memilih. Ketika badai mencapai puncaknya, Kepa menyaksikan pohon beringin tua tempat ia biasa bermimpi, akar-akarnya yang kokoh selama puluhan tahun, akhirnya menyerah, roboh ke arah kem penambang yang sudah porak-poranda. Seperti ibu yang kehilangan kesabaran, akhirnya menghukum anak-anaknya yang durhaka. Dan kemudian, sunyi. Begitu cepat seperti datangnya, badai itu berlalu. Matahari muncul kembali, menyinari pemandangan kehancuran. Asap masih mengepul dari lokasi penambangan, tapi mesin-mesin sudah diam untuk selamanya. Eyang Aro berdiri di tepi bukit, tongkatnya menunjuk ke arah laut yang perlahan tenang. "Lihat," katanya dengan suara parau. Di antara puing-puing, sesuatu bergerak. Seekor penyu hijau muncul dari air, berenang perlahan mendekati pantai yang rusak. Di belakangnya, sekelompok ikan kecil mulai berkumpul kembali di air yang perlahan jernih. Kepa menarik napas dalam. Di tangannya, tanpa sadar ia menggenggam erat biji pohon bakau yang entah dari mana datangnya. "Mulai sekarang," katanya, memandangi Wenda dan Yali yang berdiri di sampingnya, "kita yang akan menanam kembali,